Halo, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas persamaan dasar akuntansi. Sebelumnya, perkenalkan saya Yuni Nur Ikasari, akuntan publik pada KP Heliantono dan Rekan. KP kami berafiliasi dengan Parker Randall International. Kantor saya berada di Plaza Aminta, lantai 7, ruang 704, Jalan TB Simatupang. Berikut nomor telepon yang bisa dihubungi bila ingin berdiskusi lebih lanjut. Sebelum masuk kepada persamaan dasar akuntansi, kita akan melihat dulu kerangka konseptual pelaporan keuangan. Unsur-unsur laporan keuangan adalah posisi keuangan dan kinerja. Posisi keuangan menyatakan posisi aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada satu tanggal. Sedangkan kinerja menggambarkan tentang penghasilan, beban, perusahaan selama periode pelaporan. Jadi laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan entitas. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan lengkap terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, dan terakhir catatan atas 4 laporan keuangan yang sudah saya sebutkan. Pada catatan atas laporan keuangan, menjelaskan lebih rinci angka-angka pada laporan keuangan. Ini adalah bentuk laporan posisi keuangan yang saya ambil dari PSAK 1 penyajian laporan keuangan. Bisa dilihat di sini, laporan posisi keuangan terdiri atas aset, aset lancar, aset tidak lancar, liabilitas, liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan ekuitas. Laporan laba rugi menggambarkan kinerja. Di sini ada pendapatan, ada beban, dan laba periode pelaporan. Perubahan pada ekuitas diuraikan di laporan perubahan ekuitas. Arus kas perusahaan, metode pelaporannya ada 2, metode langsung dan metode tidak langsung. Ini adalah bentuk metode langsung laporan arus kas. Dengan metode ini, kelompok utama dari penerimaan kas bruto dan pembayaran kas bruto diungkapkan. Pada laporan tidak langsung, laba rugi disesuaikan dengan mengkoreksi pengaruh transaksi yang bersifat non-kas, penangguhan atau accrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi masa lalu atau masa depan, dan pos penghasilan atau beban yang berhubungan dengan arus kas investasi atau pendanaan. Sekarang kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Jadi seperti yang tadi kita lihat di laporan posisi keuangan, jumlah aset itu sama dengan jumlah liabilitas ditambah ekuitas. Aset itu adalah sumber daya yang dikuasai oleh entitas atau perusahaan yang diharapkan akan mengalir ke entitas. Beberapa aset bersifat terlihat, tangible, atau yang bersifat intangible, tidak terlihat, atau bersifat tidak berwujud. Contohnya seperti goodwill dan hak cipta. Liabilitas adalah kewajiban. Kini, entitas
yang timbul dari kejadian di masa lalu, yang menyelesaikannya diharapkan mengakibatkan arus kas keluar dari aset perusahaan. Umumnya bentuk kewajiban adalah hutang. Hutang merupakan kebalikan dari piutang. Ketika sebuah perusahaan membeli barang atau jasa dari perusahaan lain secara kredit, hutang dicatat untuk menunjukkan bahwa perusahaan berjanji untuk membayar di kemudian hari. Ekuitas. Lalu ekuitas adalah residual. Aset perusahaan dikurangi dengan liabilitas, itu adalah ekuitas atau milik dari pemilik perusahaan. Pemilik dapat meningkatkan bagian kepemilikan mereka dengan menginvestasikan dana pada perusahaan atau mengurangi ekuitas dengan menarik dana perusahaan. Dan laba, yaitu pendapatan dikurangi biaya, itu akan menambah ekuitas perusahaan. Jadi pada slide-slide berikutnya, saya akan mencoba menguraikan contoh-contoh transaksi yang bisa memperjelas pemahaman terhadap aset, liabilitas, dan ekuitas. Ini hanya menguraikan tentang ekuitas. Jadi ekuitas itu ada yang berasal dari modal, ada yang berasal dari laba. Laba ini adalah akumulasi dari kinerja perusahaan. Pendapatan dikurangi biaya-biaya. Lalu dikurangi penarikan, withdrawal, atas laba oleh pemilik, sehingga saldo akhirnya adalah saldo laba atau retained earnings. Kita masuk ke contoh-contoh transaksi. Di sini adalah contoh transaksi setoran modal oleh pemegang saham. $15.000. Setorannya berupa kas, menambah aset 15.000 dan menambah modal 15.000. Jadi bisa dilihat di sini penambahan pada aset itu double entry dengan penambahan pada modal sehingga balance. Contoh kedua adalah transaksi pembelian peralatan. Kas berkurang 7.000 karena membeli peralatan. Peralatan ini adalah aset tangible. Jadi aset perusahaan sekarang ada sisa saldo kas 8.000 dan peralatan 7.000 dari modal perusahaan 15.000. Berikutnya contoh pembelian perlengkapan secara kredit. Perlengkapan senilai 1.600 dibeli dengan cara berhutang, sehingga aset bertambah 1.600, liabilitas juga bertambah 1.600. Soal berikutnya, terdapat transaksi penerimaan kas 1.200 untuk pendapatan, pemberian jasa programming. Sehingga aset bertambah 1.200, pendapatan menambah ekuitas 1.200, persamaan dasar akuntansi, aset 17.800, hutang ditambah liabilitas ditambah ekuitas 17.800. Transaksi pemasangan iklan secara kredit. Pemasangan iklan adalah pengeluaran, beban perusahaan. Beban mengurangi ekuitas 250, lalu hutang bertambah 250, sehingga tidak merubah saldo liabilitas plus ekuitas. Jumlah aset
sama dengan jumlah liabilitas plus ekuitas. Contoh soal berikutnya terdapat penerimaan pendapatan sebesar 3.500, diterima tunai 1.500, dan masih menjadi tagihan piutang belum diterima dari pelanggan sebesar 2.000. Aset bertambah 3.500, ekuitas bertambah 3.500. Kemudian ada pembayaran beban sewa toko 600, beban gaji 900, upah karyawan 200. Beban mengurangi ekuitas sejumlah 1.700. Pengeluaran secara tunai mengurangi kas 1.700. Sehingga aset berkurang menjadi 19.600. Lalu liabilitas plus ekuitas jumlahnya juga turun menjadi 19.600. Kemudian ada transaksi pengeluaran kas sebesar 250 untuk membayar hutang usaha sebesar 250. Aset berkurang 250 menjadi 19.350. Liabilitas plus ekuitas berkurang 250 menjadi 19.350. Kemudian ada penerimaan tunai, kas bertambah 600 dari pembayaran piutang oleh pelanggan, sehingga piutang berkurang 600. Penambahan pada kas, pengurangan pada piutang, sehingga tidak mengubah saldo aset. Kemudian perusahaan membayarkan dividen, membagikan laba kepada pemegang saham sebesar 1.300. Dividen ini mengurangi jumlah ekuitas dan mengurangi jumlah kas, sehingga aset dan liabilitas plus ekuitas jumlahnya berkurang menjadi 18.050. Berdasarkan masing-masing saldo ini, posisi bisa disusun laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan terdiri atas aset. Aset yang terdiri dari kas, piutang usaha, perlengkapan, peralatan dengan jumlah 18.050, lalu liabilitas 1.600, dan ekuitas terdiri dari modal saham 15.000, pendapatan selama setahun 4.700, dikurangi beban 1.950, dan dividen ini mengurangi ekuitas 1.300. Di sini saya tampilkan terlebih dahulu laporan laba ruginya, pendapatan jasa, dikurangi beban. Ini adalah kinerja perusahaan untuk periode yang berakhir 30 September 2014. Jadi dimulai dari berdirinya perusahaan sampai dengan 30 September 2014, kinerjanya adalah laba bersih 2.750. Ekuitas tadi ada perubahan pada tanggal 1 September, itu setoran modal 15.000, lalu ada tadi laba yang dilaporkan di laporan laba rugi 2.750, dikurangi dengan dividen. Laba dikurangi dengan dividen 1.300,
Sisanya saldo pada tanggal 30 September 2014 adalah modal saham 15.000, saldo laba 1.450, saldo ekuitas pada tanggal 30 September 2014 ini akan menyusun angka pada laporan posisi keuangan. Ini tadi dari laporan perubahan ekuitas, modal saham 15.000, saldo laba 1.450 sehingga total ekuitas 16.450. Lalu berdasarkan persamaan dasar tadi, saldo untuk kas adalah 8.050, piutang usaha 1.400, perlengkapan 1.600 merupakan aset lancar, totalnya 11.050. Lalu ada aset tidak lancar 7.000, totalnya 18.050. Pada ilustrasi ini tadi saya tidak mencontohkan adanya penyusutan. Kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Karena sekarang masih fokus pada persamaan dasar akuntansi. Total aset sama dengan hutang usaha 1.600, liabilitas atau hutang usaha, ditambah ekuitas 16.500, total liabilitas dan ekuitas adalah 18.050, sama dengan total aset. Untuk arus kasnya, ini adalah metode langsung. Jadi, pendapatan tidak dilaporkan di laporan arus kas. Yang dilaporkan adalah penerimaan kas. Kalau jumlah pendapatan dilaporkan di laporan laba rugi. Jadi penerimaan kas tunai selama bulan September itu adalah 3.300, pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan 1.950, lalu ini adalah cash masuk neto. Kemudian ada aktivitas investasi, pembelian peralatan 7.000, kemudian ada arus kas dari aktivitas pendanaan, hasil dari penerbitan modal saham 15.000, lalu ada pembayaran dividen 1.300, sehingga arus kas neto penerimaan dari aktivitas pendanaan berjumlah 13.700. Sehingga selama periode September 2014 terdapat kenaikan neto kas 8.050. Saldo kas pada awal periode 0, saldo kas pada akhir periode 8.050. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga kita bisa berjumpa lagi pada kesempatan-kesempatan berikutnya membahas akuntansi lebih dalam lagi. Klik subscribe dan like bila video ini bermanfaat bagi kalian. Salam.